Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info dan Data. Kali ini kita akan mengulik biodata artis Korea yang bernama Song Hye Kyo, yang tidak lain adalah artis terkenal. Song Hye Kyo lahir di Daegu, Korea Selatan pada 22 November tahun 1981. Tidak banyak yang mengetahui soal latar belakang keluarga Song Hye Kyo, namun kedua orang tuanya dilaporkan menikah saat mereka berusia 18 tahun dan bercerai ketika Song Hye Kyo masih kecil. Sejak saat itu Song Hye Kyo dibesarkan oleh ibunya yang menjadi seorang single parent. Sejak SD hingga kelas 2 SMA, Song Hye Kyo dilaporkan aktif sebagai seorang atlet figure skating. Pada tahun 1996, Song Hye Kyo berhasil memenangkan kompetisi Sungyung Smart Model Contest. Berkat prestasi tersebut, Song Hye Kyo mendapat kesempatan untuk tampil di serial drama First Love. Setelah itu, Song Hye Kyo mendapat peran di sejumlah serial drama dan sitkom. Sejak masih duduk di bangku SMA, dia aktif dalam dunia entertainment ketika dia duduk di tahun pertama sekolah menengah. Jadi dia tidak sering menghadiri kelas, beber salah seorang guru SMA Song Hye Kyo. Nama Song Hye Kyo lantas melambung ketika ia membintangi serial drama Autumn in My Heart bersama Won Bin dan Song Hyun pada tahun 2000. Berkat Autumn in My Heart, Song Hye Kyo diganjar penghargaan Popularitas Award, artis dari KBS Drama Awards 2000. Song Hye Kyo melanjutkan momentumnya dengan terus membintangi serial drama berbagai genre. Setelah membintangi drama romantik komedi Full House bersama Rain pada tahun 2004, popularitas internasional Song Hye Kyo meroket. Ia pun menyandang status sebagai salah satu bintang Hallyu. Sukses besar di layar kaca, Song Hye Kyo melebarkan sayapnya ke layar lebar. Ia debut di layar lebar lewat film My Girl yang mengangkat tema cinta pertama pada tahun 2005. Setelah itu, Song Hye Kyo membintangi film sejarah pertamanya yang bertajuk Hong Jin Ye pada tahun 2007. Ia kemudian didebut di Amerika Serikat lewat film indie bertajuk Make Yourself at Home yang rilis pada tahun 2008. Setelah aktif berkarya di layar lebar selama 3 tahun, Song Hye Kyo akhirnya kembali ke layar kaca pada tahun 2008 lewat serial World Wide Teen yang ia bintangi bersama Yoon Bin. Pada tahun 2013, Song Hye Kyo membintangi drama The Winter, The Wind Blows, membuatnya memenangkan Piala Daesang, penghargaan tertinggi dari Advance Star Awards 2013. Song Hye Kyo juga membintangi film biopik The Grandmaster arahan sutradara Hong Kong War Kang-wi yang rilis pada tahun 2013. Demi peran tersebut, Song Hye Kyo mempelajari seni bela diri dan bahasa Kantonis. Namun media Hong Kong melaporkan bahwa Song Hye Kyo dan beberapa aktor lainnya bertengkar dengan sutradara Hong Kar-wai mengenai jadwal syuting dan peran mereka dalam film tersebut. Pada tahun 2016, Song Hye Kyo membintangi serial drama hit bersama Song Joong Ki yang berjudul Descendant of the Sun. Dalam drama tersebut, Song Hye Kyo berperan sebagai seorang dokter bedah yang bekerja di daerah konflik dan jatuh cinta dengan kapten pasukan khusus yang diperankan oleh Song Joong Ki. Drama romansa militer tersebut mendapat rating yang luar biasa tinggi hingga episode terakhirnya mengalahkan liputan pemilihan legislatif Korea Selatan saat itu. Film tersebut bahkan mendapat pujian dari Presiden Korea Selatan saat itu, yang mengatakan drama tersebut dapat membantu menyebarkan budaya dan meningkatkan pariwisata. Dalam drama tersebut mengungkapkan status Song Hye Kyo sebagai salah satu bintang Hallyu papan atas. Akting apiknya di film tersebut juga diganjar oleh penghargaan Daesang dari KBS Drama Awards tahun 2016. Setelah menuai kesuksesan dengan film tersebut, Song Hye Kyo sempat hiatus selama 2 tahun. Ia kembali ke layar kaca pada tahun 2018 setelah serial drama Encounter yang ia bintanginya bersama Park Bo Gum. Setelah itu, Song Hye Kyo membintangi drama romansa bertajuk Now We Are Breaking Up pada tahun 2021. Pada akhir tahun 2022, Song Hye Kyo membintangi serial Netflix bertajuk The Glory pada 2 Januari 2023. CBS News mengungkapkan bahwa The Glory menjadi acara Netflix paling banyak dilihat di Korea Selatan dan menduduki peringkat 5 di skala internasional. Drama tersebut menjadi acara Netflix yang paling banyak ditonton di 10 negara termasuk Arab Saudi, Singapura, dan Thailand.
Dalam drama tersebut, Song Hye Kyo memainkan karakter yang berbeda dari yang biasanya ia perankan. Jika sebelumnya Song Hye Kyo dikenal sebagai ratu komedi romantis, kali ini ia berperan sebagai seorang wanita korban bullying di sekolah yang hendak membalas dendam ke perundungannya. Akting Song Hye Kyo di serial trailer tersebut bahkan mendapat pujian dari Forbes. Menanggapi banyak pujian atas aktingnya di The Glory, Song Hye Kyo menyatakan sedikit penyesalannya. "Saya merasa sedikit menyesal. Saya bertanya-tanya apa yang telah saya lakukan sampai sekarang. Saya menyadari bahwa saya belum menunjukkan sisi dari saya yang ini kepada penonton sampai sekarang dan aku harus bekerja lebih keras," ungkap Song Hye Kyo dalam video komentari dan reaction yang dirilis Netflix. Terlepas dari segala kesuksesannya sebagai salah satu ratu drakor papan atas, Song Hye Kyo ternyata sempat terlibat skandal penghindaran pajak. Melalui akuntannya, Song Hye Kyo hanya melaporkan 5,5 miliar won, setara dengan 69 miliar dari 5,95 miliar won, setara dengan 74,6 miliar sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak tanpa menunjukkan dokumen pengeluaran terkait ketika dia mengajukan pajak penghasilannya dari 2009 hingga 2011. Layanan pajak Seoul menghitung bahwa pajak penghasilan Song Hye Kyo yang dihilangkan selama 3 tahun itu berjumlah 2,56 miliar won, setara dengan 32,1 miliar. Laporan tersebut membuat Song Hye Kyo menerima banyak kritik, terlebih karena ia sempat dianugerahi status pembayar pajak teladan pada tahun 2009. Pihak Song Hye Kyo kemudian menyatakan permintaan maafnya. Sang aktris mengaku tidak tahu jika akuntannya telah melaporkan pajak penghasilannya dengan kurang baik sebelum otoritas pajak memberitahunya bahwa mereka tidak dapat mengakuinya karena kurangan dokumennya tentang biaya yang dapat dikurangkan dalam pajak tahun 2012. Song Hye Kyo telah membayar semua pajak asli dan tambahan sehubungan dengan penyelidikan pajak dari 2 tahun lalu, namun dia masih sangat merenungkan kesalahannya. Di masa mendatang ia akan berhati-hati agar hal yang sama tidak terjadi lagi dan kami meminta pengertian kalian. Sekali lagi kami dengan tulus meminta maaf. Demikian pernyataan perwakilan Song Hye Kyo pada tahun 2014. Meski sempat terlibat skandal penghindaran pajak, Song Hye Kyo masih bisa melanjutkan karirnya sebagai aktris papan atas. Setelah mengeluarkan permintaan maaf dan pernyataan telah membayar pajak secara penuh, Song Hye Kyo tetap melanjutkan promosi film My Brilliant Life yang dibintanginya bersama Kang Dong Won pada tahun 2014. Dari sisi kehidupan pribadi, Song Hye Kyo diketahui beberapa kali mengencani lawan mainnya yang terlibat satu proyek bersamanya. Salah satunya adalah aktor kawanan Lee Byung-hun yang menjadi lawan mainnya di serial drama All In pada tahun 2003. Segera setelah drama All In berakhir, Song Hye Kyo dan Lee Byung-hun mengkonfirmasi hubungan asmara mereka ke publik. Meski begitu, hubungan Song Hye Kyo dan Lee Byung-hun kala itu menuai pro kontra. Keduanya diketahui memiliki selisih usia yang cukup jauh, yakni 11 tahun. Selain itu, Lee Byung-hun kala itu juga dinilai memiliki image body boy yang tidak cocok dengan Song Hye Kyo. Sayangnya hubungan asmara mereka hanya berjalan 13 bulan dan kandas di tengah jalan. Selain Lee Byung-hun, Song Hye Kyo juga peran terang-terangan mengancani aktor Tan Hyun Bin. Keduanya bekerja sama dalam serial drama yang tayang pada tahun 2008. Namun pasangan tersebut putus setelah Hyun Bin menjalani wajib militer wamil. Pada tahun 2017, Song Hye Kyo memutuskan untuk menikahi aktor tampan Song Joong Ki. Song Joong Ki menyatakan rasa cintanya kepada Song Hye Kyo. Namun sayangnya rumah tangga Song Hye Kyo dan Song Joong Ki berakhir dengan perceraian pada tahun 2019 bulan Juni. Song Joong Ki kini resmi mengajukan gugatan cerai dari Song Hye Kyo. Menyusul pengumuman Song Joong Ki tersebut, Song Hye Kyo mengeluarkan pernyataannya dan menjelaskan alasan perpisahan mereka. Setelah pertimbangan dengan hati-hati, aktris Song Hye Kyo dan suaminya mengambil langkah pertama menuju perceraian. Alasan perceraian adalah perbedaan kepribadian dan karena keduanya tidak dapat mengatasi perbedaan mereka terpaksa mengambil keputusan ini. Perceraian Song Hye Kyo dan Song Joong Ki kemudian selesai pada 22 Juli tahun 2019 di Pengadilan Keluarga Seoul. Keduanya belah pihak menyetujui perceraian tanpa tunjangan atau pembagian properti. Setelah resmi bercerai dari Song Joong Ki, Song Hye Kyo kini masih belum mengonfirmasi hubungan asmara lain. Di sisi lain, Song Hye Kyo juga dikenal sebagai salah satu selebritis yang dermawan yang kerap berdonasi.
untuk memperingati gerakan kemerdekaan Samil pada 1 Maret. Ia bersama Profesor Sung Sin Women University telah menyumbangkan 10.000 buku panduan ke Pusat Kebudayaan Korea Los Angeles pada tahun 2021. Selama 11 tahun terakhir, Song Hak Kyo dan Seo Kyung Duk juga telah memberikan donasi untuk memperingati Hari Pembebasan Nasional Korea. Ia juga menghadiahkan rumah mewah senilai 6 miliar won untuk ibunya pada tahun 2012. Song Hak Kyo pun menguasai dalam 4 bahasa yakni Korea, Mandarin, Jepang, dan Inggris. Itulah debut lika-liku kehidupan Song Hak Kyo. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.